Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam buat teman-teman sahabat YouTube dimanapun kalian berada. Oke, kali ini saya dapat requestan dari teman subscriber suruh membuatkan rangkaian full wave motor repo dengan spool Mitsuba. Ini rangkaiannya cuman aku foto aja, aku bikin gambar seperti ini ya. Kalau misalnya teman-teman kurang paham bisa ditanyakan di kolom komentar. Oke, kesempatan kali ini spool ya. Ini spool, terus ini pulser, ini soket kiprok NMAX Tiger, sama jalurnya pun sama. Buat teman-teman yang mau bikin full web di motor repo dengan spool bermerek Mitsuba, caranya cukup mudah. Di sini kan ada pin 6 pin, 1 2 3 4 5 6 pin ya. Di sini ada 6 pin, masing-masing pin memiliki hubungan pin 1 ke spool ini, dan ini kabel warna putih. Terus yang tengah ini ada lagi, tengah ini ada lagi terhubung ke ini, pin ini. Terus yang pin ini ke kabel kuning, ada kumparan lagi, ini kabel warna hijau. Terus ini terhubung ke kumparan ini, ke kumparan yang ini pinggir. Semisal teman-teman mau bikin full web, teman-teman pertama-tama harus melepas kawat spool yang terhubung ke sini. Ini dilepas ya dari solderannya. Ini kan masuk sini solderan, teman-teman lepas, terus tambahkan kabel baru keluar, atau bisa juga melepas solderan kabel ini dilepas ya kan. Ini dilepas, solderannya dilepas, lalu disambungkan ke sini. Bisa juga dengan catatan kabel ini panjang, bisa sampai ke sini. Kalau semisal kabel kuning ini enggak panjang, enggak usah dicopot, dikira-kira aja. Kalau kira-kira kabel kuning ini enggak sampai ke sini, solderan ini enggak usah dicopot, biarin aja. Cukup tambahkan kabel baru ke sini. Kabel baru ke sini. Ini kabel tambahan, lalu di sini kabel putih dicopot aja dari sekun atau soket. Bisa dicopot, bisa enggak. Kalau teman-teman pengen praktis, buat sekun baru ya. Buat sekun baru ini sini, sekun baru begini. Terus kabel yang hijau tadi nggak usah diapa-apain, tambahkan ke sini, ke sekun baru.
nanti kan ada sekun bawaan motor, ada warna hijau, kuning, putih, dan biru strip kuning. Biru strip kuning ini ke pulser, ini nggak usah diapa-apain. Yang diolah yang kabel kuning tadi, kabel kuning di sini yang lama dari sepul ini nggak usah dipakai. Ini bisa dicopot atau dibiarin saja, dengan catatan sekun yang baru ini harus sama, sekun cowok dan sekun ceweknya harus baru. Nggak baru nggak apa-apa sih sebenarnya. Kalau teman-teman mau pakai sekun lama, ini dilepas saja terus diisolasi supaya aman, biar tidak nyentuh ke bodi, biar nggak terjadi konslet. Nah setelah itu nih kedua kabel ini, kabel tambahan tadi, kabel putih sama kabel tambahan kita masukkan ke sini. Kabel putih masukkan ke kiprok. Nah kiprok yang bawah, kiprok yang bawah ini, dan kabel tambahan lagi tadi masukkan ke sini. Nah ke sini kabel tambahan tadi masukkan ke sini. Setelah itu masuk sini kan, masuk jalur kiprok. Jalur kiprok ini aku udah sesuaikan, ini benar, ada 5 sekun di kiprok. Yang satu ke aki, ini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3, 4 dan 5. 4 dan 5 ini kalau dibolak-balik tetap sama. Yang penting ini dapat kabel tambahan tadi. Terus nomor 3 ini ke masa, tengah kosong karena ini pakai NMAX. Kalau nggak pakai NMAX, ini masukkan ke kabel flisher kode B, atau juga bisa dimasukkan di switch rem belakang, rem depan bebas. Nah setelah ini cukup, teman-teman bisa ngeceknya langsung pakai tester sepul ini kan. Nah kabel ini tadi, kabel tambahan, teman-teman cek pakai avometer apakah sepul ini masih terhubung dengan massa. Jika sepul ini masih terhubung dengan massa, berarti masih ada yang nempel di antara kabel-kabel ini. Jika sepul ini, kabel tambahan ini enggak ada yang nempel ke massa, berarti full web teman-teman sukses. Terus ini enggak usah diapa-apain, udah seperti tadi. Nah nanti kalau udah sukses, udah enggak terhubung ke massa, tinggal ngetes hidupkan motor, tinggal cek arusnya. Jika arus masuk 13,5 atau 14 volt, itu sudah aman. Jika tegangan aki di bawah 13 volt, itu masih perlu pengecekan lagi. Minimal aki yang normal, pengisian yang normal itu di angka 13 volt, itu sudah normal. Jika di bawah itu masih ada kendala, harus dicek lagi di mana kendalanya. Nah kalau ada kendala lagi, nanti pengecekannya saya buatkan video selanjutnya ya. Mungkin kalau teman-teman ada yang mau bertanya, silahkan komen di kolom komentar atau di nomor WA saya, ada di video yang sebelumnya.
Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe dan di share.